Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan hari ini kita dapat bertemu lagi di ruang Zoom dengan sehat walafiat. Yang terhormat Bapak Arifin Ahmad SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami yang berjudul Karya Tulis Ilmiah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya R. Auriel Sasabil Oktora dengan NPM 215060111 sebagai moderator dan juga pemateri pertama. Lalu ada Siri Nur Cahyati dengan NPM 215060113 sebagai pemateri kedua. Yang terakhir ada Penny Mardiani Ambar dengan NPM 215060101 sebagai pemateri ketiga. Yang pertama adalah pengertian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah merupakan laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Karya ilmiah adalah tulisan yang berisikan ilmu, pengetahuan, dan kebenaran ilmiah yang disusun secara sistematis menurut metode penulisan ilmiah dengan menggunakan ragam bahasa yang resmi. Karya ilmiah merupakan laporan ilmiah yang dapat berupa laporan, kajian, dan penelitian. Karya ilmiah dibuat untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan bentuknya dapat berupa skripsi, laporan penelitian, dan makalah. Karya tulis ilmiah merupakan hasil pemikiran ilmiah seorang ilmuwan yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperoleh melalui kepustakaan. Pengumpulan penelitian, kumpulan pengalaman, dan pengetahuan orang lain sebelumnya. Menurut Ekososilo, karya tulis ilmiah yang diperoleh sesuai dengan sifat ilmiah dan didasari observasi, evaluasi, penelitian dalam bidang tertentu disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang bersantun dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sedangkan menurut Pateda, karya ilmiah adalah hasil pemikiran pada suatu disiplin ilmu tertentu yang disusun secara sistematis, ilmiah, logis, benar, dan bertanggung jawab, dan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Karya tulis ilmiah dapat berbentuk artikel ilmiah populer, usulan penelitian, dan laporan penelitian dalam berbentuk khusus yang bersifat akademik. Karangan ilmiah dapat berupa makalah, skripsi, tesis, dan disertasi, dan digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar sarjana S1, magister S2, dan doktor S3. Isi satu karya ilmiah dapat berupa keterangan dan informasi yang bersifat faktual, hipotesis, konklusif, dan implementatif. Lalu, suatu karya ilmiah yang lebih komprehensif akan mengandung semua jenis keterangan atau informasi tersebut. Materi yang kedua ada tujuan dan fungsi karya tulis ilmiah. Yang pertama, tujuannya adalah untuk pembuktian dalam menghadapi dan memecahkan masalah. Yang kedua, melatih keterampilan dasar dalam melakukan penelitian. Yang ketiga, untuk pembuktian, pengetahuan, dan potensi ilmiah yang dimiliki oleh seorang siswa. Lalu, fungsi karya tulis ilmiah adalah sebagai sarana edukasi untuk menyebarkan kebenaran-kebenaran ilmu. Lalu yang selanjutnya ada fungsi. Fungsi yang pertama adalah sebagai sarana edukasi untuk menyebarkan kebenaran-kebenaran ilmu tertentu. Yang kedua, sebagai sarana rujukan untuk berbagai kepentingan dan kegiatan ilmiah seperti seminar dan penelitian lainnya. Lalu fungsi yang ketiga, sebagai sarana diseminasi penyebaran ilmu, seseorang atau kelompok masyarakat tertentu akan lebih luas wawasan dan keilmuannya dengan membacakan karya tulis ilmiah. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Siri Nur Cahyati dan Penny Mardiani Ambar. Ciri-ciri dalam penulisan karya ilmiah. 1. Reproduktif. Artinya, karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis yang harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. 2. Tidak ambigu.
Ciri ini ada kaitannya dengan reproduktif. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. 3. Tidak emotif, artinya karya ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya. 4. Menggunakan bahasa baku. Menggunakan bahasa baku agar mudah dipahami. Penggunaan bahasa baku itu meliputi setiap aspek penulisannya, mulai dari penulisan sumber, teori, hingga penulisan kesimpulan. 5. Menggunakan kaidah keilmuan. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademi dari bidang penelitian si penulis. Hal itu bertujuan untuk menunjukkan bahwa peneliti atau penulisnya memiliki kapabilitas pada bidang kajian yang dibahas. Bersifat dekoratif, artinya penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. 7. Terdapat kohesi, artinya karya ilmiah harus memiliki kesinambungan antar bagian dan babnya dan bersifat straightforward, maksudnya ialah tidak bertele-tele atau tepat sasaran. 8. Bersifat objektif, karya ilmiah harus bersifat objektif. Hal ini sangat penting karena karya ilmiah tidak dibuat berdasarkan perasaan penulisnya. Karya ilmiah harus menunjukkan fakta-fakta dan data-data dari hasil analisisnya. 9. Menggunakan kalimat efektif. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kalimat efektif. Ciri ini berkaitan dengan semua ciri sebelumnya. Tujuan penggunaan kalimat dari karya ilmiah agar pembaca tidak dipusingkan dengan penggunaan kalimat yang berputar-putar. Sistematika atau kerangka penulisan karya ilmiah. Hasil penelitian yang dilaporkan dalam bentuk tulisan merupakan karya ilmiah. Oleh karena itu, penulisnya harus menuruti suatu aturan kerangka penulisan tertentu. Aturan penulisan tersebut dapat berbeda-beda tergantung pada lembaga yang bersangkutan. Secara umum, kerangka penulisan karya ilmiah dapat dibagi dalam 3 bagian, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Bagian pendahuluan. Bagian ini biasanya berisi halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan grafik. Untuk halaman judul ditulis untuk mengetahui garis besar isi laporannya. Judul ditulis dengan huruf kapital, biasanya di tengah halaman agak ke atas, tetapi ada juga variasi lain. Untuk halaman pengesahan ini digunakan terutama untuk karya-karya ilmiah yang biasa diujikan atau dipertahankan di depan penguji seperti skripsi, tesis. Halaman pengesahan bermaksud menginfokan kepada panitia ujian akhir bahwa karya ilmiah yang akan diujikan ini telah memenuhi syarat dan disetujui oleh pembimbing untuk dipertahankan di depan para penguji. Kata pengantar terdiri atas sejumlah paragraf yang bertujuan mengantarkan sebuah karya tulis kepada pembaca. Di dalamnya berisi antara lain yaitu garis besar atau substansi pokok yang terdapat dalam karya tulis dengan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dan menggarap dan menyelesaikan tulisan tersebut. Halaman abstrak. Halaman abstrak adalah ikhtisar atau inti dari sebuah karangan. Selain itu, abstrak juga bisa dikatakan ringkasan sebuah karangan. Hal-hal untuk yang perlu dimuat di dalamnya adalah paragraf pertama, latar belakang masalah, paragraf kedua, rumusan masalah, metode yang dipakai dalam penelitian, dan sumber data atau tempat data itu diperoleh. Paragraf ketiga itu cara atau teknik mengatasi data, menganalisis data. Paragraf keempat, hasil analisis data. Keempat hal tersebut harus disusun sesingkat mungkin. Daftar isi. Daftar isi merupakan petunjuk untuk para pembaca. Daftar isi harus ditempatkan di bagian depan karya ilmiah dan bukan di bagian belakang. Daftar isi hampir sama dengan kerangka. Perbedaannya ialah daftar isi memakai nomor halaman sedangkan kerangka tidak. Dan di antara keduanya ada bab-bab dan subbab serta rinciannya. Daftar, tabel, gambar, dan grafik. Jika menggunakan lampiran tabel, gambar, dan grafik untuk menunjang isi laporan, maka harus mencantumkan nomor urut dan halaman dengan jelas. 2. Bagian isi. Secara umum, bagian isi terdiri dari pendahuluan yang memaparkan latar belakang dan perumusan masalah,
Tujuan dan kegunaan penelitian, hipotesis, penjelasan, dan metode penelitian. Latar belakang masalah adalah hal tertentu yang mendorong mahasiswa untuk melakukan penelitian. Pengungkapan latar belakang masalah harus berurutan dari hal-hal yang bersifat umum sampai hal-hal yang bersifat khusus. 2. Rumusan masalah. Rumusan masalah ditulis untuk menspesifikasikan masalah yang akan dibahas dalam karya tulis. Masalah yang dirumuskan harus merupakan hasil menspesifikasikan atau pengkhususan masalah utama yang harus dijawab pada bab kesimpulan. 3. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan dan manfaat selalu ada dalam penelitian. Tujuan penelitian biasanya untuk mengetahui sebuah atau sejumlah fenomena tertentu. Manfaat peneliti yakni sesuatu yang bisa dirasakan dan dilaksanakan. Manfaat terdiri dari manfaat yang bersifat teoritis dan manfaat yang bersifat praktis. 4. Yaitu metodologi penelitian. Metodologi merupakan alat, prosedur, dan teknik yang dipilih dalam melaksanakan penelitian. Metodologi menyangkut berbagai hal yang diperlukan dan digunakan selama penelitian berlangsung. Hal-hal tersebut mencakup metode yang digunakan dalam penelitian, sumber data, cara mengambil data, cara menganalisis data, cara menyimpulkan atau membuat simpulan. B. Landasan teori. Landasan teori diletakkan pada bab 2 dan berisi uraian teoritis yang berhubungan dengan masalah penelitian dan konsep yang mendasari perumusan hipotesis. Hal-hal yang perlu ditulis dalam landasan teori harus sesuai dengan bidang kajian atau fenomena yang sedang diteliti. Agar tidak salah dalam melaksanakan teoritik, kita harus berpedoman pada judul, topik, masalah, kerangka berpikir, dan variabel-variabel penelitian. Hasil penelitian itu menguraikan pengolahan dan analisis data serta penafsiran hasil analisis data. Kesimpulan dan saran. Menguraikan keseluruhan hasil penelitian, mengulas hasil penafsiran yang dirujuk kepada landasan teori yang digunakan, kemudian dikemukakan beberapa saran. Bagian ketiga, bagian penutup pada umumnya terdiri dari daftar pustaka, lampiran, dan indeks. Daftar pustaka ini adalah daftar yang harus secara lengkap dan sistematis mencantumkan seluruh buku sumber yang digunakan dalam penulisan laporan. Yang B, lampiran, berisi seluruh materi yang disertai daftar pertanyaan, perhitungan statistik, tabel, dan lain-lain. Untuk indeks, berisi daftar kata, istilah, atau nama yang ada dalam laporan dan disusun menurut abjad. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya tentang cara atau syarat penulisan karya ilmiah. Secara umum, penulisan karya tulis ilmiah harus memenuhi beberapa syarat tertentu. Hasil penulisan karya tulis ilmiah harus bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, karena karya tulis bukanlah karangan bebas yang dibuat berdasarkan imajinasi dan hayalan. Suatu karya ilmiah harus sesuai dengan kenyataan. Adapun beberapa syarat penulisan karya ilmiah. Yang pertama yaitu ada objektif. Penulis harus bersikap objektif dalam mengemukakan pendapatnya, apa adanya, dan tidak dibuat-buat. Yang kedua, pola pikir deduktif dan induktif. Penulis harus menggunakan pola berpikir yang logis, runtut, dan sesuai dengan nalar. Yang ketiga ada sistematik. Artinya, menuruti alur pemahaman runtut dari masalah sampai kesimpulan. Yang keempat, kutipan. Penulis kembali berpendapat atau hasil karya tulis orang lain, baik langsung maupun tidak langsung. Kutipan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kutipan langsung. Ditulis persis dengan aslinya, baik kata, ejaan, maupun tanda bacanya. Yang kedua, ada kutipan tak langsung. Merupakan uraian penulisan dengan kata-kata sendiri, berdasarkan pendapat, ataupun hasil karya penulisan lain. Yang kelima, ada catatan kaki.
yaitu keterangan-keterangan atas teks karangan yang ditempatkan pada kaki halaman karangan yang bersangkutan. Tujuan penulis catatan kaki yang pertama yaitu untuk menyusun pembuktian, yang kedua menyampaikan keterangan tambahan, dan yang ketiga merujuk bagian teks lain. Dan yang terakhir ada daftar pustaka berisi semua sumber bacaan yang digunakan dalam penulisan. Yang harus ada dalam daftar pustaka yang pertama nama, yang kedua pengarang, tahun terbit, judul buku, kata penerbit, dan nama penerbit. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis karya tulis ilmiah. Dilihat dari bobot dan kedalaman analisisnya, bisa dibedakan adanya beberapa karangan ilmiah. Yang pertama, artikel ilmiah. Tulisan berisi berpendapat subjektif penulisannya tentang suatu masalah atau peristiwa. Sistematik artikel ada judul, nama penulis, abstrak, kata kunci, pendahuluan, kerangka teori, pembahasan, penutup, dan daftar pustaka. Yang kedua ada makalah. Adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan, berisi empiris dan objektif. Juga ditulis secara runtut dan disertai analisis yang logis. Sistematik makalah yaitu ada pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Yang ketiga, kertas kerja. Pada prinsipnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis lebih dalam dan tajam. Yang keempat, ada paper. Sebutan khusus untuk makalah di kalangan akademis mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikan sebelum jenjang studi diploma, S1, S2, atau S3. Yang kelima ada skripsi, karya tulis ilmiah untuk menyelesaikan jenjang gelar sarjana. Tujuannya untuk melatih mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan melalui pemecahan dengan bidang studi. Yang keenam ada tesis, karya tulis ilmiah untuk menyelesaikan jenjang S2, bersifat lebih mendalam dibandingkan skripsi. Yang ketujuh ada disertasi, karya tulis ilmiah untuk menyelesaikan studi S3 yang mengemukakan dalil yang dapat dibuktikan melalui data dan fakta yang valid dengan analisis yang terinci. Yang kedelapan ada artikel ilmiah populer. Artikel ilmiah yang ditulis dengan gaya bahasa populer untuk dimuat di media massa dan disajikan lebih ringkas dan lugas. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, materi demi materi telah selesai. Selanjutnya kepada sesi kesimpulan yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Kesimpulannya adalah, karya tulis ilmiah adalah pemikiran hasil seorang ilmuwan yang berupa hasil pengembangan yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperoleh melalui kepustakaan, kumpulan pengalaman, penelitian, dan pengetahuan orang lain sebelumnya. Secara keseluruhan, cara penulisan karya ilmiah yang baik sudah ditentukan, yaitu sesuai dengan tata bahasa dan tata tulis yang disepakati oleh masyarakat akademik. Adapun yang masuk ke dalam penelitian meliputi masalah penelitian, tujuan, metode, kajian teori, objek data variabel, dan hasil penelitian. Kemudian, cara-cara penulisan karya ilmiah yang baik adalah yang ke-1, objektif, 2, pola berpikir deduktif dan induktif, yang ketiga, sistematika. Tata cara penulisan karya ilmiah mencakup penulisan kutipan, catatan kaki, dan daftar pustaka, dan adapun bentuk-bentuk karya ilmiah meliputi karya tulis, makalah, skripsi, tesis, disertasi, dan laporan hasil penelitian. Itulah kesimpulan presentasi kelompok kami. Alhamdulillah semua rangkaian telah selesai. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.